Pendengar dan pemirsa, 9 hari pasca pemilihan umum tahun 2024, kita sedang menantikan siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin kita di masa depan untuk 5 tahun ke depan. Dan inilah hasil dari kerja keras kita selama ini, tentunya untuk para pemilih yang sudah menyuarakan hak suaranya untuk menentukan siapa pemimpin Indonesia tahun 2024. Pendengar, kami akan membahas ini terkait dengan bagaimana sebenarnya partisipasi dari generasi muda di pemilu tahun 2024. Seperti yang kita tahu, sudah banyak media yang mendengung-dengungkan bahwa di tahun 2024 ini, di pemilu 2024 ini salah satu pemilih yang mendominasi sebagai daftar pemilih tetap adalah para generasi muda. Di mana kita tahu untuk generasi muda ini juga sekarang bukan hanya bergerilya di dunia kasat mata, tapi juga di media sosial dan juga di dunia yang bisa kita katakan all about digitalisasi. Kita akan membahas ini selengkapnya dalam dialog luar studio pasca pemilu, partisipasi generasi muda di pemilu 2024 langsung dari kampus Universitas Panji Sakti, Singaraja. Saya Rizka Desiandra, dan untuk di pagi ini saya tidak sendiri, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada. Saya sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang luar biasa yang sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan kita gambaran bagaimana sebenarnya antusias, partisipasi, kontribusi generasi muda untuk bangsa Indonesia. Kita sudah bersama dengan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Buleleng, Bapak Ngurah Cahyudi Wiratama. Selamat pagi Bapak. Kita tes suara dulu ya. Selamat pagi. Iya, baik. Terima kasih Pak Ngurah sudah bersama RRI pagi ini. Dan Pak Ngurah tidak sendirian. Kita juga nanti akan berbincang bagaimana sebenarnya peran edukasi politik, hukum untuk bisa menentukan arah pemilih ini agar tidak hanya bisa memilih, tapi juga nanti bisa mengkritisi dan juga bisa menjadi spionase untuk berbagai sesuatu yang terjadi di negeri kita ini. Bersama dengan Pak Inyoman Surate, selaku Dekan Fakultas Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi juga adik-adik. Selamat datang di ruangan yang mungkin tidak terlalu bagus, tapi sudah kita Iya, tapi pada saat pertama kali masuk ruangan ini saya sudah merasa vibe-nya ini seperti sidang begitu Pak. Betul, ini cuma sekali-sekali kita menggunakan untuk sidang. Iya. Ujian studi dan lain sebagainya. Baik. Wah, saya merasa menjadi salah satu hakimnya nih di sini. Iya, baik. Dan pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, saat ini kita juga bersama dengan adik-adik mahasiswa dari Universitas Panji Sakti Singaraja. Saya mau dengar tepuk tangannya dan bisa langsung lihat ke kamera. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, bukan hanya dari adik-adik mahasiswa Panji Sakti saja, pendengar dan pemirsa, kita juga kedatangan dari adik-adik yang luar biasa semangatnya untuk bisa juga berbicara dalam forum ini. Adik-adik dari SMA Negeri 1 Singaraja, suaranya mana? Luar biasa sekali semangatnya pagi ini, dan saya juga tadi sudah memberikan clue dan juga bocoran untuk bisa menyiapkan satu buah pertanyaan. Nanti saya akan berikan waktu untuk bertanya dan juga menyuarakan apa sih sebenarnya yang generasi muda rasakan terkait dengan pemilu tahun 2024 ini. Sesaat lagi, tapi ada yang menarik sebelum saya juga menyapa para pendengar dimanapun berada. Tentunya siaran ini juga disiarkan langsung melalui program 1 RRI Singaraja dan disiarkan langsung di YouTube RRI Singaraja Official. Jadi nanti adik-adik bisa langsung melihat wajah adik-adik ini di YouTube-nya RRI Singaraja Official. Jangan lupa subscribe dan juga komen tentunya ya. Baik, ini menarik sekali sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan partisipasi generasi muda. Kalau kita berbicara partisipasi tentunya ukurannya akan sangat luas begitu ya. Tapi setelah melaksanakan pemilihan umum dan sudah berjalan 9 hari lamanya itu, apa yang menjadi evaluasi dari KPU terkait dengan partisipasi generasi muda ini, khususnya untuk di Kabupaten Buleleng dulu. Silakan Pak Ngurah, bagaimana Pak untuk dari KPU Buleleng sendiri? Terima kasih waktunya. Selamat pagi adik-adik semua, adik-adik mahasiswa, adik-adik semansa. Saya juga dulu lulusan semansa juga. Ya senior banget. Untuk pemilu kali ini,
partisipasi generasi muda cukup bagus, terutama di yang ikut memilih. Yang saya salut lagi ada hampir 40% lebih petugas KPPS itu usianya masih 17 sampai 25 tahun. Jadi sangat-sangat dirasakan geloranya pemilu ini sama teman-teman adik-adik yang generasi muda ini. Jadi kita merasa cukup terbantu di KPU karena dengan adanya anak-anak muda ini, jadi pemilu kelihatan lebih bergairah. Jadi enggak seserem pemilu-pemilu zaman dahulu. Jadi karena masih anak-anak muda, jadi masih segar-segar itu loh. Pemilu sekarang ini cukup partisipasi masyarakat masih cukup bagus. Jadi dari sebelumnya di Buleleng 60%, kita sekarang udah di 65% lebih lah. Jadi saya rasa sangat membantu banget teman-teman generasi muda ini. Baik, ini faktanya menarik juga, ternyata bukan hanya sekedar memilih begitu ya, menjadi seorang pemilih, tapi juga menjadi petugas yang menyukseskan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Buleleng. Untuk petugas KPPS kontribusi generasi muda hampir 40%. Ini bukan angka yang sedikit tentunya ya Pak Ngurah ya. Saya mau ke Pak Nyoman Surate. Pak Nyoman, kalau Pak Nyoman melihat fenomena ini, ternyata partisipasi antusias generasi muda ini kan sangat luar biasa begitu ya. Bagaimana gambaran kemudian generasi muda ini melek terkait dengan pendidikan politik, tentang hukum, tentang bangsa begitu. Apa yang menjadi catatan Pak Nyoman sendiri terkait dengan fenomena ini? Pertama apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ngurah itu rupanya suatu hal yang sangat menggembirakan, terutama bagi kita di Buleleng. Karena apa? Karena sebelum pemilu dilaksanakan kan sudah berbagai lembaga melakukan survei. Memang generasi muda yang banyak mewarnai, lebih dari 56% kalau kita lihat Gen X dan Gen Y itu 56% angkanya itu akan menjadi pemilih ya. Nah, di survei-survei sebelumnya ada kecenderungan bahwa ada anak muda kita yang perhatiannya terhadap kepemiluan itu ada di angka 58%. Tapi partisipasi mereka itu umumnya 80%-nya itu hanya pada saat mencoblos. Tapi partisipasi untuk ikut sebagai pihak yang berkecimpung langsung, terjun langsung dalam kepemilian itu rendah, kecil. Tapi kalau tadi disampaikan ternyata di Buleleng untuk di KPPS saja, belum di pengawasnya yang diselenggarakan oleh Bawaslu, itu ada angka 40%. Itu berarti suatu hal yang sangat menggembirakan bagi kita. Karena apa? Karena sejatinya pemilu ini adalah kalau dari sisi kesempatan belajar itu bisa dilihat sebagai ruang belajar. Makanya para ahli juga sering menyampaikan bahwa mestinya pemilu itu kalau berjalan, ini adalah pemilu yang ke-6 setelah reformasi, pemilihan capres presiden langsung, ini yang kelima ya. Itu umumnya setiap pemilu itu harusnya berjalan linear, semakin bagus karena kita belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, belajar dari kejadian sebelumnya. Nah, berkaitan dengan generasi muda ada yang perlu saya sampaikan begini. Di pemilu-pemilu sebelumnya, terutama sebelum tahun 2019, itu semakin banyaknya generasi muda yang ikut menjadi pemilih tetap, tidak disertai dengan peningkatan partisipasi. Artinya semakin banyak generasi muda yang menjadi pemilih, tapi mereka tidak melakukan haknya untuk memilih. Itu satu. Fenomena kedua adalah semakin banyak generasi muda yang menjadi pemilu, semakin banyak kertas suara yang tidak sah. Nah, di sini saya belum baca kajiannya apakah itu merupakan kesengajaan apa tidak. Karena bisa saja orang berpendapat tidak puas terhadap calon-calon yang ada, pilihan yang ada, terus mereka menunjukkan ketidakpuasannya itu dengan memilih secara tidak sah. Tapi kita mesti bergembira karena tadi datanya sudah disampaikan, ternyata peningkatan partisipasi pemilih di pemilu yang tahun 2024 ini ternyata meningkat. Sejalan dengan peningkatan jumlah generasi muda yang menjadi pemilih tetap. Sehingga dengan demikian kita bisa tarik simpulan sementara bahwa sebenarnya partisipasi pemilih muda di kita di Kabupaten Buleleng itu ada peningkatan yang cukup menggembirakan.
begitu. Nanti sebagaimana tadi disampaikan, meskipun ada wacana-wacana yang berbagai pihak yang mungkin agak dalam tanda kutip kurang menggembirakan, menganggap bahwa pemilu sekarang ini relatif lebih jelek dari pemilu sebelumnya, itu masih pendapat pribadi. Tapi secara keseluruhan kita harus mengapresiasi kerja-kerja penyelenggara pemilu. Kenyataannya, faktanya adalah pemilu sudah berjalan dengan cukup baik. Dan kita harus mengapresiasi bahwa berjalannya pemilu yang cukup baik itu pasti di dalamnya ada partisipasi dari generasi muda kita. Barangkali demikian. Iya, ada beberapa catatan yang menarik yang tadi disampaikan oleh Pak Nyoman begitu ya. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, banyaknya generasi muda malah justru berbanding terbalik begitu ya dengan partisipasi dia untuk menyuarakan hak pilihnya, tapi tidak dengan pemilu tahun saat tidak ini. Untuk pemilu tahun 2024. Iya, sebenarnya kalau catatan dari KPU sendiri bagaimana sih Pak? Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya generasi muda ini dengan jumlah yang tidak sedikit bisa menggunakan haknya, hak suaranya begitu sebagai pemilih tetap dalam pemilu ini. Saya itu tadi sampaikan, generasi muda sekarang ini cukup peduli dengan politik, cukup peduli dengan pemilu ini. Jadi begitu kita bahkan partisipasi untuk menjadi penyelenggara, saya salut dengan generasi muda. Mereka beramai-ramai mendaftar jadi KPPS, walaupun kalau menurut saya sih mereka belum pengalaman tapi cukup berani untuk mengambil tempat di KPPS yang pressure-nya di masyarakat cukup keras. Jadi mereka cukup tangguh gitu loh. Saya salut itu. Jadi teman-teman ini cukup beringas juga di KPPS, cukup mentalnya cukup bagus. Saya rasa generasi muda seperti ini yang sudah mulai melek akan politik cukup bagus untuk di perkembangan politik di Buleleng ini. Gitu. Dan ini salah satu buah kerja keras kita semua juga ya Pak ya, bagaimana kemudian generasi muda ini melek terkait dengan politik, kemudian perkembangan yang ada. Saya mau kembali ke Pak Nyoman Surate sebagai seorang akademisi begitu ya, melihat perbedaan atau pergeseran iklim pemilih ini bagaimana Pak? Karena kalau kita lihat sebelumnya memang pemilihnya banyak, ternyata partisipasinya yang kurang. Tapi pemilu kali ini tidak seperti itu. Dia berjalan bersamaan, kemudian juga bisa dikatakan ini sebagai salah satu pencapaian juga begitu ya, di mana mereka memiliki angka yang tinggi, kemudian juga melakukan partisipasinya pun serupa begitu. Itu apa yang kemudian mempengaruhi pergeseran-pergeseran perilaku generasi muda yang dulu tidak enggan untuk terlibat dalam politik, apalagi memilih, bahkan banyak yang golput, sampai sekarang angka golput sudah semakin berkurang. Dan generasi muda bukan hanya ingin memilih, tapi juga dia ingin menjadi salah satu penyelenggara pemilu. Ini apa yang membuat pergeseran ini, Pak Nyoman? Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, memang ada karakteristik khas dari anak-anak muda kita berkaitan dengan kepemiluan. Pertama, mereka merupakan kelompok yang termasuk critical voter. Jadi mereka umumnya karena mereka melek informasi. Nah, belakangan mereka menjadi agen informasi. Jadi mereka menerima informasi, mereka menyebarkan informasi. Rupanya kita harus menganggap itu sebagai suatu hal yang positif. Anak-anak muda kita banyak belajar dari informasi yang diperoleh secara tersebar sedemikian rupa, mudah diakses. Jadi kalau pembelajaran yang seperti dulu, artinya dari guru ke dosen yang satu arah seperti itu, anak-anak muda umumnya kurang suka. Mereka berselancar di dunia maya mencari informasi, mereka berusaha memahami informasi itu, dan mereka umumnya kalau informasi-informasi yang mereka anggap menarik untuk kepentingan mereka terutama, itu mereka akan sebarkan. Jadi anak muda ini tidak hanya kemudian menjadi pencari informasi, tapi juga penyebar informasi. Dan mereka sebagaimana tadi disampaikan umumnya adalah merupakan critical voter. Jadi mereka memilih secara kritis. Nanti ini merupakan potensi besar. Karena kalau kita lihat kan karakteristik pemilih itu ada yang pemilih tradisional, ada yang apatis, ada yang kritis, ada yang pemilih cerdas nanti ya. Dan critical voter bagi anak-anak muda ini yang tidak hanya memilih secara apatis, pilih aja siapa aja kok sama aja, tapi umumnya mereka kritis. Kita pilih ini ada reasonable di belakangnya. Mereka kritis kenapa harus memilih A, kenapa harus memilih B, kenapa harus memilih C. Dan mereka kritis itu. Rupanya kita bersyukur
bahwa pemilu yang sekarang memberikan pilihan kepada anak-anak muda kita bahwa ada pilihan yang relatif baik dari yang lain, sehingga mereka ingin memperjuangkan, memberikan haknya kepada yang dianggap baik itu. Itu berhasil telaah kritikal mereka. Karena itu umumnya selain merupakan critical voters, anak-anak muda kita merupakan swing voters juga. Mereka tidak tetap di suatu saat misalnya memilih A, katakanlah begitu, pilihannya bisa berubah karena mereka kritis mengkaji, oh ini dalam perkembangan informasinya seperti ini, seperti ini. Makanya itu memang karena anak muda kita belajar, kalau masyarakat katakanlah misalnya generasi baby boomers gitu yang lebih tua, yang lebih senior, itu memang mestinya memberikan pembelajaran kepada anak-anak muda kita. Bagaimana pemilu itu kemudian menjadi sarana pembelajaran bersama-sama. Tidak hanya bagi penyelenggara saja, tetapi juga bagi masyarakat dan bagi pemerintah sebagai penentu kebijakan secara umum kehidupan bernegara. Jadi anak-anak muda kita belajar sekali lagi. Karena anak muda kita belajar, mereka merupakan critical voters, dan sekaligus merupakan swing voters, maka sangat mudah dipahami kalau mereka kemudian akan berubah partisipasinya sejalan dengan kualitas kepemiluan itu. Semakin bagus kualitas kepemiluan kita, maka kita yakin anak-anak muda kita semakin terdorong untuk ikut berpartisipasi. Artinya secara sederhana dengan generasi muda yang sekritikal voter itu bisa mengubah juga bagaimana cara-cara daripada paslon-paslon tersebut untuk bisa berkampanye, memberikan edukasi politik. Apakah seperti itu Pak Nyoman? Harusnya seperti itu. Kalau misalnya peserta pemilu itu, mestinya mereka begini, mereka belajar juga dari anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita seperti apa tuntutannya? Saya yakin sepanjang tuntutan mereka mengarah ke pemilu yang lebih baik. Apa pemilu yang lebih baik? Pemilu yang memang transparan. Pemilu yang memberikan masyarakat hak untuk menyampaikan hak-haknya mereka untuk berikut berpartisipasi, untuk mengisi perwakilan-perwakilan rakyat. Bukankah seperti itu kalau kita mengklaim bahwa kita adalah negara hukum, nanti negara demokrasi, ada pemilu di dalamnya, maka pemilu itu harus diselenggarakan dalam sistem yang memberikan hak yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan partisipasi mereka. Anak-anak muda kita kebanyakan critical voters, maka mestinya peserta pemilu lebih mengedepankan program, visi, misi, apa yang akan dilakukan, bagaimana data yang membenarkan hal itu, nanti ada di rekam jejak dan lain sebagainya. Lebih objektif seperti itu. Jadi tidak bisa lagi anak-anak muda kita diikat, loh kami ini jargonnya besar, memperjuangkan kepentingan umum, memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam jargon-jargon besar itu anak-anak muda kritis. Tidak cukup di jargon saja. Programnya apa yang realistis yang bisa dilaksanakan? Mungkin anak muda kita akan menilai seperti itu. Jadi. Baik, ini menarik ya. Kemudian bagaimana perilaku generasi muda yang bisa dikatakan tidak hanya menjadi seorang pemilih yang mengikuti arus. Dia bisa mencari arusnya sendiri, dia bisa mencari informasinya sendiri, dan dia bisa menyebarkan informasi itu. Kalau dari KPU sendiri melihat iklim seperti ini Pak, dari sudah melakukan berbagai tahapan, edukasi, sosialisasi, kemudian juga bisa mengarahkan generasi muda untuk ikut serta sebagai penyelenggara pemilu, apa yang kemudian bisa ditarik begitu ya, sebagai salah satu, oh ini yang berubah di pemilu tahun 2024 ini. Silakan Bapak. Kalau dari pandangan saya, di pemilu kali ini sih, yang pertama karena peran generasi muda. Jadi di medsos itu biasanya cukup banyak hoak yang berkeliaran, tapi teman-teman generasi muda ini kayaknya udah bisa memfilter. Jadi dulu asal share aja ya, sekarang udah mulai bisa memfilter, jadi berita hoak itu banyak yang ngonter juga. Jadi cukup berimbang, jadi nggak sampai bikin di medsos itu heboh. Jadi itu adalah peran generasi muda. Juga saya lihat banyak postingan teman-teman generasi muda yang ikut juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi itu saya lihat juga mereka berperan banget. Saya rasa pilihan karena ini sudah berlangsung ya, sudah gini, hasil pilihan ini itu adalah karena generasi muda inilah yang lebih banyak
memberikan suara perubahan politik. Jadi suhu politik ini hampir sebagian besar dirubah sama generasi muda sekarang ini. Hampir kalau dari segi pemilih yang baby boomer yang apa namanya, yang 17 sampai 30 tahun itu hampir 60% lebih. Ini cukup berpengaruh dengan hasil pemilu kali ini. Jadi saya rasa politikus pun akan berpikir, akan lebih merangkul generasi muda. Mungkin ke depan pilkada pastilah bedalah treatment mereka. Jadi itu ya. Ya baik, perbedaan treatment ini yang kita rasakan akhirnya mempengaruhi suhu politik di negara kita seperti apa begitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa nanti akan terjadi suhu politik yang memanas bagaimana. Tapi ternyata sampai pemilu selesai pun bisa kita katakan masih lumayan kondusif ya Pak Nyoman ya. Bagaimana Pak Nyoman kalau Pak Nyoman melihat suhu politik kita? Saya pikir betul seperti yang disampaikan sampai saat ini. Kalau saya pribadi sih menganggap masih baik-baik saja. Kenapa begitu? Di setiap penyelenggaraan pemilu, untuk adik-adik ketahui ya, kalau kita di sejarah kepemiluan, itu pemilu tahun 55 itu dianggap sebagai pemilu yang paling berkeadilan gitu ya. Mungkin karena pada saat itu merupakan pemilu pertama yang diikuti sekian banyak partai politik, bisa berjalan dengan baik, dengan segala kesederhanaan sumber daya yang ada pada saat itu. Jadi selalu kalau dalam wacana-wacana kesejarahan, itu lihat tuh pemilu tahun 1955, bangsa kita sudah punya prestasi besar, bisa menyelenggarakan pemilu secara baik. Pemilu tahun 55 saja, itu disertai dengan protes dan pelaporan dan lain sebagainya. Pada waktu itu memang pemilu diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi adanya protes, adanya aduan, itu suatu hal yang wajar saja dalam suatu proses kepemiluan karena barangkali itu mengindikasikan ada pihak yang menganggap ada yang perlu diperbaiki. Dalam konteks pemilu itu sebagai suatu ruang belajar, maka itu suatu yang normal saja. Itu kan orang punya keterbatasan. Ya. Sepanjang itu diselesaikan menurut mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang kepemiluan, untuk adik-adik pahami bahwa undang-undang itu pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama. Itu dibuat melalui mekanisme yang mewakili perwakilan kita juga di DPR. Jadi undang-undang itu merupakan komitmen bersama. Jadi kalau komitmen bersama, ya mesti kita ikuti. Kalau kita merasa tidak puas, ada pelanggaran pemilu dan lain sebagainya, itu memang penyelesaiannya harusnya melalui mekanisme yang sudah disediakan ruangnya menurut peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, adanya pelanggaran ini memang harus dilihat dari sisi positif adik-adik. Jadi biasa itu. Justru adanya pelanggaran ini harus dianggap bahwa itu mengimplementasikan ada peningkatan kesadaran di masyarakat dan peserta pemilu tentang kepemiluan. Justru kalau nggak ada protes, nggak ada pelaporan dan lain sebagainya baik-baik saja, itu mengkhawatirkan itu. Berarti pemilunya itu berjalan sudah diskenariokan. Adik-adik mungkin pernah dengar joke ya. Katanya kalau di Amerika pemilunya sekarang 3 hari dengan teknologi mereka udah ketahuan siapa pemenangnya. Di negara-negara Eropa katanya 7 hari gitu ya. Kalau saya nggak salah tuh. Joke ini. Tuh katanya dia bilang Indonesia yang paling hebat. Kenapa Indonesia paling hebat? Sebelum pemilu udah ketahuan hasilnya katanya gitu. Itu joke itu. Jadi ini begini. Itu kan terjadi kalau pemilu itu sudah dilakukan dalam skenario besar. Jadi sebelum pemilu udah ketahuan hasilnya. Ya pemilu itu cuma atribut-atribut hiasan saja. Hari ini tidak seperti itu. Hari ini pemilu itu tidak dilakukan dalam, saya tidak yakin pemilu ini dilakukan dalam skenario yang diatur oleh pemerintah sedemikian rupa besar. Kita harus melihat bahwa protes-protes, bahwa laporan-laporan berkaitan kepemiluan itu mengindikasikan bahwa kesadaran peserta pemilu semakin tinggi. Nah, masalahnya adalah adik-adik harus yakin ada ruang, ada tata cara untuk menyelesaikan laporan itu. Sepanjang itu diselesaikan dalam koridor peraturan perundang-undangan, itu menurut saya baik-baik saja. Barangkali demikian. Baik, nah ini juga penting diketahui begitu ya oleh generasi muda selain sebagai salah satu suara penentu untuk pemilu tahun 2024 ini, adik-adik juga harus tahu jika memang memiliki satu ketidakpuasan begitu ya, harus
tepat, forum apa yang digunakan untuk menyampaikan ketidakpuasan itu, tepat kanalnya, jangan sampai nanti apa yang kita rasakan ini yang mengantarkan kita ke jalan yang mungkin tidak kita inginkan. Untuk adik-adik yang juga memiliki pertanyaan, silakan, saya akan panggil nanti 3 orang untuk bisa menyampaikan terkait dengan apa sih sebenarnya yang adik-adik rasakan sebagai generasi muda begitu ya, terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Sesaat lagi, silakan disiapkan pertanyaannya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, baik. Nanti kita juga akan undang begitu ya untuk pendengar yang juga ingin berpartisipasi. Kita akan undang di kanal komen langsung ya di live YouTube kita, apa yang ingin menjadi pertanyaan Anda, nanti kita akan bacakan satu persatu jika memang ada, dan juga nanti akan ditanggapi jika memang memerlukan tanggapan dari kedua narasumber kita. Silakan untuk adik-adik di sini yang ingin bertanya atau sudah memiliki pertanyaan terkait dengan partisipasi sebagai generasi muda dalam menyukseskan pemilu tahun 2024, silakan angkat tangannya. Mungkin bisa dari adik-adik SMA Negeri 1 Singaraja atau dari Universitas Panji Sakti Singaraja juga boleh ya. Silakan tunjukkanlah bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan begitu ya, sebagai critical voters generasi muda. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik. Dari SMA Negeri 1 Singaraja, 2 orang lagi di sebelah kanan saya, seorang perempuan. Nah, saya mau suara laki-lakinya dulu nih. Silakan yang ingin bertanya untuk adik-adik dari mahasiswa, silakan. Oke, dari SMA Negeri 1 Singaraja kembali, satu lagi. Oke, baik, yang di depan saya yang belum mendapatkan kesempatan, nanti kita akan buka lagi kesempatannya ya. Silakan untuk penanya pertama dari SMA Negeri 1 Singaraja, bisa disebutkan namanya, bisa langsung maju ke depan adik, mohon izin. Ya, baik, bisa maju ke depan. Langsung lihat ke frame ya, boleh sebutkan nama dan dari mana, langsung pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Pututaman Anandina Seva atau Seva, perwakilan dari Dewan Perwakilan Siswa dari SMA Negeri 1 Singaraja. Dan di sini saya ingin bertanya kepada 2 narasumber menyangkut partisipasi generasi muda sebagai pemikir yang kritis juga dalam partisipasi pemilu ini. Nah, pertanyaan saya itu tidak hanya generasi muda ini sebagai orang yang ikut dalam pemilu untuk sebagai pemilih, tapi juga sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab dan memiliki kontribusi untuk mengawasi. Nah, dari apa yang saya perhatikan, terutama teman-teman saya yang sudah bisa memilih dan menyuarakan suaranya dalam pemilu tahun ini, mereka banyak mengkritisi dan mengkhawatirkan pemilu saat ini yang banyak beritanya itu ada salah input dari KPU-nya atau entah terkait petugas KPPS yang terlalu kelelahan, dan banyak isu-isu pemilu lainnya yang di media sosial itu bahkan disebarkan orang itu menghasut seseorang untuk memilih pasangan calon tertentu yang itu tersebar gitu di media digital. Dan seharusnya generasi muda kan punya kesadaran untuk menghalau hal itu terjadi. Jadi gimana caranya generasi muda itu nggak secara teoritis aja, tapi bisa secara konkret mengawasi pemilu di tahun ini. Jadi itu pertanyaannya. Apakah nanti solusinya misalkan kita bisa adakan e-voting atau solusi-solusi lainnya, atau yang bisa diperankan oleh generasi muda, terutama oleh pemilih yang kritis. Terima kasih. Baik, terima kasih Seva. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pertanyaan yang bagus sekali dari Seva ya. Silakan bisa duduk, nanti kita akan dengarkan tanggapannya. Kita ke penanya yang kedua dulu, silakan. Dari SMA Negeri 1 Singaraja kembali, sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kade Galima Utama dari perwakilan SMA Negeri 1 Singaraja. Dan di sini saya ingin bertanya terkait partisipasi generasi muda di pemilu 2024. Nah, sebagai salah satu anak muda yang berkontribusi atau mengikuti pemilu di 2024 ini, saya melihat terjadinya polarisasi antara ketiga kubu. Nah, saya ingin bertanya, apakah
polarisasi ini tidak bisa dihindari atau ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah polarisasi ini terjadi di masyarakat. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Galih. Terima kasih untuk atensinya, nanti kita akan tanggapi dan bagaimana nanti kita dengarkan tanggapan dari kedua narasumber kita. Penanya yang terakhir dari Universitas Panji Sakti Singaraja, sebutkan nama dan jurusan apa? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Ade Pastini Dewi, dari Fakultas Hukum. Jadi berjalannya pemilihan umum di suatu masyarakat itu kan banyak sekali ya, dari yang muda dan juga yang sudah berumur. Jadi pertanyaan saya, sesuai berita yang saya dengar juga, bagaimana sih cara mengatasi jika dalam suatu pemilihan umum itu adanya suatu kecurangan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ayu, luar biasa pertanyaannya, nanti kita akan tanggapi satu persatu. Sudah ada 3 orang penanya, ada Seva, ada Galih dan Ayu. Untuk yang lain nanti kalau ada waktu lagi kita akan buka lagi, silakan persiapkan pertanyaan adik-adik ya. Pertanyaan kritis yang luar biasa itu, siapa tahu nanti ini bisa menjadi salah satu edukasi juga untuk pendengar dimanapun berada. Kita akan ke Seva dulu, tadi Seva memberikan beberapa pertanyaan, saya rangkum poin-poinnya. Sebagai generasi muda yang kritis, bukan hanya sebagai pemilih tapi juga ikut mengawasi bagaimana nanti hasil dari pemilihan umum ini. Dan ada beberapa isu yang mencuat terkait dengan penyelenggaraan pemilu, kemudian juga petugas KPPS yang beberapa berita di Indonesia begitu mengatakan bahwa ada yang kelelahan sampai meninggal dunia dan lain-lain. Itu bagaimana untuk tanggapan dari KPU dan bagaimana menjadi seorang generasi muda yang kritis tapi juga tetap bisa mengawasi hasil dari pemilu tahun 2024 ini. Kita mau ke KPU dulu ya Pak ya. Pak, bagaimana Pak tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Seva? Terima kasih untuk adik Seva. Peran anak muda dalam pengawasan pemilu dulu ya. Sebenarnya dari pihak Bawaslu juga udah merekrut pengawas TPS dan banyak juga diisi sama rekan-rekan mahasiswa. Jadi mereka ikut mengawasi sebagai pengawas. Di pihak lain ada juga pengawas independen. Banyak mahasiswa-mahasiswa juga yang direkrut untuk menjadi pengawas independen. Jadi kita di KPU terbuka banget untuk diawasi. Sebab pemilu ini adalah pemilu pesta rakyat yang digelar secara nasional. Jadi semua pun pihak berhak mengawasi. Cuman ada koridor-koridor aturannya, ada peraturan yang mengaturnya. Dari teman-teman mahasiswa, anak-anak muda, dari LSM banyak kok yang ikut mengawasi, memantau pemilu ini. Bahkan dari LSM luar negeri pun ada yang memantau, dari Parlemen Watch yang dari berapa 50 negara juga ikut memantau di Bali pelaksanaan ini. Jadi saya rasa peran anak muda untuk mengawasi, selain ikut langsung mengawasi, bisa juga kok misalnya ikut mengawasi pas penghitungan suara. Kemarin banyak kok yang peserta pemilu setelah selesai nyoblos, dia ikut kok mengawasi. Bahkan banyak yang komentar, oh itu yang kelihatannya bolongannya itu karena mungkin kayak tadi bilang petugas KPPS cukup kelelahan. Jadi kadang kalau kelelahan kan mata udah mulai buram ya. Jadi pas dibuka gitu mana yang tercoblos, kadang kok gak ada yang coblos padahal ada yang kecoblos. Ternyata banyak kok dari pemilih-pemilih itu yang ikut, oh itu loh Pak, yang itu ada lubangnya. Biarpun dari jauhan karena saksi dan sebagainya, ada yang dari luar juga masih kelihatan kok gitu. Jadi saya kira peran anak-anak muda masih cukup bagus untuk pengawasan, masih bisa lewat gini. Lanjut ke yang Baik, terima kasih Pak Ngurah untuk tanggapannya begitu ya. Kembali lagi manusia ada human error-nya juga begitu ya, tapi bagaimanapun juga seperti yang KPU inginkan untuk 0 kesalahan, 0 kesalahan begitu. Kita kembali ke Pak Nyoman untuk menanggapi pertanyaan dari Seva. Bagaimana pemilih atau generasi muda ini sebagai
pemilih yang kritis bukan hanya bisa memilih tapi juga bisa menjadi seorang pengawas yang baik dalam tanda kutip. Silakan Bapak. Baik, untuk anak-anak kita yang masih SMA ya, ini mungkin ada terkendala ya kalau ikut misalnya berpartisipasi sebagaimana dimaksudkan tadi oleh Bang Ura ya. Karena untuk ikut berpartisipasi aktif menjadi bagian dari penyelenggara tentu itu harus ada proses pelatihan dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak muda kita yang masih SMA itu akan terkendala dengan proses belajar yang masih harus terjadwal secara rigid gitu. Nah untuk adik-adik kita yang mahasiswa sebenarnya peluangnya lebih terbuka dan kenyataannya memang sudah seperti itu ya Bang Urah ya. Karena mereka jadwal pembelajarannya lebih fleksibel gitu bisa mengikuti itu. Karena sampai sekarang pemilu kita kan liburnya itu cuma di hari H pelosan. Jadi kalau adik-adik kita SMA ini mau ikut berpartisipasi misalnya menjadi bagian dari penyelenggara, misalnya di KPPS katakanlah begitu, mereka kan agak terganggu dengan jadwal belajar yang sudah rigid itu. Kecuali memang suatu saat dipikirkan misalnya dipilih pelatihan dan lain sebagainya pada saat memang libur mereka. Itu seperti itu, tapi kayaknya agak sulit nih. Untuk adik-adik SMA dalam hidup ini kita punya jenjang-jenjang prioritas ya dalam sejarah usia perjalanan usia kita punya jenjang yang ini. Jadi adik-adik saat ini memang fokusnya kan belajar dulu ya. Jadi dalam fokus belajar itu mungkin porsinya untuk ikut secara aktif secara resmi dalam proses penyelenggaraan kepemiluan mungkin relatif agak kurang. Tetapi itu tidak mengurangi kesempatan kita untuk berpartisipasi, melakukan pengawasan secara mandiri. Jadi jangan takut kalau adik memang melihat ada kecurangan, potensi kecurangan dan lain sebagainya, itu ada ruang untuk menyampaikan itu. Bahkan kemarin kita lihat di media massa, Bawaslu bahwa di tingkat pusat juga menyampaikan bahwa Bawaslu itu selalu akan memperhatikan laporan-laporan masyarakat, even bahkan juga laporan-laporan dari apa yang ada di media sosial. Jadi kalau ada unggahan di media sosial tentang terjadinya kecurangan itu menjadi perhatian dari Bawaslu, akan diperhatikan juga. Jadi jangan takut kalau adik-adik memang menemukan ada dugaan dugaan ya, karena belum tentu apa yang kita lihat itu betul seperti itu kan. Itu ada ruang. Itu di tingkat, bahkan di tingkat TPS itu ada pengawasnya ya. Ada pengawasnya di situ. Ada pengawasnya di situ di tingkat berjenjang itu, di kecamatan ada, di kabupaten ada. Bahkan sekarang di kabupaten sudah tidak ad hoc lagi. Itu bisa disampaikan ke situ. Nah, apa pentingnya bagi kita? Terus ngapain kita repot-repot gitu ya sebagai generasi muda, apa sih kok kita ikut-ikutan repot, biarin aja toh udah ada yang menjalankan fungsi itu. Kita harus punya kesadaran bahwa pemilu ini merupakan hal yang sangat fundamental bagi kita sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam menegakkan apa yang disebut dengan demokrasi. Jadi kita kan sebagai generasi muda, nanti kan kalau generasi itu kan ganti-mengganti gitu. Beberapa tahun lagi ada adik yang menjadi generasi itu, yang menjadi pemegang utama, menjadi pemain utama. Kepemiluan itu berjalan linear, tidak bisa diubah seketika. Jadi kita harus sama-sama berusaha agar pemilu berikutnya itu semakin baik. Saya percaya itu. Jadi kalau ada beberapa orang yang menyatakan bahwa pemilu semakin buruk, itu masih harus dibuktikan. Tapi faktanya ada beberapa indikasi pemilu kita sudah berjalan baik. Kalau Pak sih secara pribadi, pernyataan-pernyataan sebelum dilakukannya pembuktian secara cukup terhadap dugaan-dugaan pelanggaran itu dan langsung sudah menjustifikasi bahwa pemilu kita ini adalah pemilu yang dalam tanda kutip jauh lebih jelek dari pemilu-pemilu sebelumnya, itu sebenarnya kurang tepat karena itu sudah mendegradasi kepercayaan kita kepada kinerja-kinerja yang sudah sangat baik selama ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jadi kita harus yakin gitu. Jadi kita tidak bisa menafikan bapak-bapak kita, saudara-saudara kita yang sudah mengabdi sebagai penyelenggara pemilu. Mereka sudah berjuang untuk itu. Jadi kalau kita belum apa-apa sudah meragukan hasilnya, itu kan sesuatu yang seolah-olah, ini gini ya, adik bukan memprovokasi ini. Seolah-olah sejak awal sudah kita meragukan pemilu ini. Kita harus yakin bahwa pemilu ini menjadi komitmen yang tidak bisa dihindari. Itu satu. Kedua, pemilu ini sudah ada jalurnya, sudah ada kerangka hukumnya. Bahkan dalam konteks hukum ada istilahnya keadilan kepemiluan, itu sudah diatur sedemikian rupa itu peraturan perundang-undangannya.
Jadi aturan mainnya sudah disepakati, sudah sepakat menjadi peserta. Berikutnya kalau menjadi ada dugaan terhadap pelanggaran pemilu, kita harus juga komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran itu sesuai dengan koridor yang ada. Gitu ya. Karena itu tadi Pak Ngurahnya sudah menyampaikan pesan, faktanya adik-adik ini kan sudah sebagai penerima dan pencari informasi yang paling besar. Ya, itu harus disertai dengan kecerdasan untuk memilah informasi mana yang kira-kira logis, informasi mana kira-kira yang kalau kita sebarkan itu membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Tidak justru menyebabkan orang menjadi pusing. Ya itu jadi pusing. Coba bayangkan adik-adik ya, dibayangkan nih. Kalau kita sebagai masyarakat berpartisipasi kurang baik terhadap kepemiluan, menyebabkan ada gangguan kepemiluan, katakanlah hal itu menyebabkan pemilu itu harus diulang. Itu luar biasa biayanya itu. Luar biasa biayanya itu. Sisi nggak begitu ini ya, Pak nggak begitu ini berkaitan dengan kalau pemilu ini ulang atau katakanlah pemilu ini ada putaran berikutnya, sekali putaran berikutnya ada katanya sekitar 17 triliun, 170. Iya. Bayangkan dana sebesar itu, apa yang bisa dilakukan kalau itu kemudian dana itu dipakai untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu kalau kita sama-sama berpartisipasi, sama-sama kita komit sejak awal bahwa kita sudah komit untuk menjadi peserta pemilu, bahwa kita komit untuk mengikuti aturan main kepemiluan, mestinya kita komit juga kalau terjadi pelanggaran berkaitan kepemiluan, itu harus diselenggarakan, harus diselesaikan melalui koridor hukum yang sudah sejak awal kita yakini bersama. Ya, baik. Dan ini menyambung juga dengan pertanyaan Gali ya, Pak Nyoman ya. Ini terkait dengan polarisasi, dan ini juga luar biasa ya, anak-anak SMA sudah melek terkait dengan isu polarisasi ini. Bagaimana kemudian bisa menghindari polarisasi sebenarnya, dan ini apakah polarisasi itu memang ada atau hanya sekedar paradigma saja begitu? Nah, silakan Pak Nyoman bisa langsung menanggapi. Kalau menurut saya isu polarisasi ini itu sejalan dengan semakin banyaknya yang critical voters, itu nanti akan hilang. Jadi polarisasi dengan membawa jargon-jargon ideologis, katakanlah begitu ya, yang ini nasionalis, yang ini agama, yang ini, itu hanya bisa untuk menggait pemilih yang tradisional, tidak yang kritis. Kalau begini, mungkin ada orang-orang tua kita ya, generasi-generasi sebelum saudara-saudara gitu ya, termasuk generasi Pak itu udah sebentar lagi mungkin tidak terlibat langsung dalam kepemiluan ya. Jadi kalau datang ke TPS juga harus dibantu ya, udah nggak lihat kan mau nyoblos A yang dicoblos C gitu ya. Itu begini, kalau dulu generasi zaman dulu tuh ada beberapa pemilih yang sudah sebelum pemilu sudah punya pilihan. Mereka disebut pemilih ideologis ya, yang tradisional nih. Nah, ada yang berpegang kepada isu nasionalis gitu ya, ada yang berpegang kepada isu-isu agamis, katakanlah begitu ya. Nah, peserta pemilu karena secara politis kan mereka ingin menggait suara, ya sebanyak-banyaknya bahkan kan. Jadi mereka melihat itu, oh ini kita harus bikin isu-isu yang sesuai dengan ideologi kita, yang sangat berbeda dengan yang lain. Maka ada polarisasi di situ. Seolah-olah mencap hanya ini nasionalis, yang hanya ini agama gitu ya. Dibikin seperti itu. Karena pada saat beberapa waktu ya, di suatu saat itu, pemilihnya kebanyakan tradisional. Enggak lihat program, enggak lihat rekam jejak, enggak lihat seperti itu, enggak lihat visi misi. Mereka lihatnya, oh ini kelompok ini harus kita ikuti, oh ini kelompok ini harus kita ikuti. Hanya berpijak kepada itu saja. Akhirnya terjadilah polarisasi. Perlalilah dikotomi yang membedakan antara kelompok A dan kelompok B. Dan sayangnya ini kemudian semakin perbesar. Iya, semakin diperbesar. Nah, Pak katakan kenapa nanti nggak akan laku. Kalau sebagian besar pemilih kita sudah menjadi pemilih yang cerdas, yang kritis, maka isu tidak laku lagi isu itu. Yang laku dijual adalah programnya apa yang mau dikerjakan ini. Kalau terpilih yang mau dikerjakan. Apakah programnya itu realistis apa tidak? Jadi jangan kemudian nasionalis, ternyata program-programnya tidak ada menyentuh rakyat kecil, katakanlah begitu. Ya.
katakanlah jargonnya nasionalis, ternyata tidak begitu peduli terhadap dunia pendidikan. Bagaimana kemudian pemerintah membuat program pendidikan tidak linear dengan penyediaan ketenaga kerjaan. Kan ya, anak-anak ini ternyata berdasarkan hasil survei yang diminati banyak itu adalah satu, peserta yang peduli terhadap penyediaan lapangan kerja dan peduli terhadap proses pengembangan pendidikan yang kekinian. Jadi itu yang dipilih. Jadi hari ini kita nanti mau sekolah apa? Setelah kita sekolah, lapangan kerjanya tersedia enggak? Jangan sampai begini, jangan sampai saudara-saudara kita, ini bagian dari adik-adik yang cerdas-cerdas nih, kemudian dapat beasiswa, pergi ke luar negeri, enggak mau balik ke Indonesia. Kenapa? Karena kalau mereka balik ke Indonesia, enggak terpakai keahlian yang mereka peroleh di luar negeri. Jadi harus linear itu, kita lihat, mana sih sebenarnya peserta pemilu yang respon terhadap kepentingan-kepentingan seperti itu. Enggak lagi peserta pemilu yang hanya bawa jargon-jargon yang ternyata programnya enggak sesuai dengan jargonnya mereka. Iya, baik. Jadi harus yakin bahwa politik polarisasi itu dengan adanya peserta pemilih semakin cerdas itu akan semakin berkurang. Ya, baik. Terima kasih Pak Dekan untuk tanggapannya. Kita ke Pak Ngurah dulu, bagaimana tanggapannya terkait dengan polarisasi. Ada tidak Pak upaya-upaya dari KPU sendiri untuk sebagai penyelenggara pemilu ya, untuk bisa menghalau lah paling tidak dengan edukasi, sosialisasi bahwa memang polarisasi itu sebenarnya tidak ada atau bahkan ada tapi disamarkan atau dilaburkan begitu agar tidak menjadi isu utama untuk para pemilih. Kita di KPU dari teman-teman divisi sosialisasi sudah sering mengadakan sosialisasi ke kampus-kampus, terus ke sekolah-sekolah, bahwa pemilu ini janganlah percaya dengan isu-isu SARA itu. Jadi kita sering tekankan kepada teman-teman anak muda bahwa masa-masa kampanye itu banyak sih memang isu-isu yang agama, ras itu banyak. Kita tekankan, ayolah berpolitik yang santun, pelajari apa benarkah seperti itu. Kita belajar track recordnya juga gitu loh. Tapi setelah hasil pemilu ini, saya rasa polarisasi itu udah nggak ada. Bahkan waktu hari H, saya lihat biarpun beda pilihan, akrab sih semua. Apalagi kemarin kita di pleno di kecamatan antara saksi, biarpun udah beda pilihan, udah beda warna, ya udah mereka ya udah pemilu udah selesai ya kita kembali lagi lah seperti biasa gitu. Jadi saya rasa masyarakat di bawah malah lebih bagus penerimaannya daripada elit-elit yang sering ngomporin gitu loh. Bahkan saya sering masih lihat di medsos masih banyak yang ngomporin, padahal kenyataannya di Buleleng terutama ada mayem. Udah nggak ada bahasan lagi siapa presiden siapa gitu, udah biasa aja lah, siapa yang menang sama aja gitu aja. Jadi masyarakat tensi politik di Buleleng udah cukup mulai turun, jadi polarisasi jadi nggak ada masalah lagi lah ya gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Ngurah langsung menjawab pertanyaan Ayu ya, terkait juga dia menyoroti beberapa isu-isu yang memang mencuat pasca pemilu tahun 2024 ini. Bagaimana kemudian KPU menanggapi itu? Silakan Pak dari pertanyaan Ayu. Ayu ya. Ya kayak isu-isu kecurangan itu ya. Saya rasa banyak kok, saya sendiri sebagai penyelenggara, saya lihat medsos banyak kok hoak-hoak itu ya. Misalnya bahwa dibilang Sirekap sering dipermainkan suaranya, tapi ada juga beberapa konten kreator yang mengcounter itu. Bahkan dia sendiri membilang ini hoak, ini kita sendiri bisa kok buat caranya begini. Oh ternyata banyak edukasi. Jadi sebelum kita menjawab, sudah ada yang jawab duluan. Sebenarnya masalah kecurangan di lapangan itu sulit banget kok. Teman-teman yang di medsos atau di mana banyak kuar-kuar curang-curang, kalau Anda merasakan jadi KPPS dari pagi sampai malam, rasa nggak mungkin kita kepikiran untuk berbuat curang. Capek loh, mau berbuat curang, mau ganti suara itu susah loh. Jangan mau buat curang, mengerjakan sesuai dengan aturan aja kita udah capek. Jadi makanya banyak teman-teman KPPS merasa kecewa. Curang-curang dari mana? Kita yang kerja beneran nggak sempat mikir curang. Jadi memang sih biasa, ada yang menang, ada yang kalah biasanya ya curiga curang itu memang seperti itulah. Ya wajar lah namanya dunia politik.
Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat menanggapi berita itu, berita di medsos seperti itu. Tapi percayalah bahwa kami di KPU, kami bekerja sesuai real. Kita ada undang-undang yang mengatur. Kita nggak berani loh berbuat curang, menggelembungkan suara, besar loh akibatnya. Sangat kelihatan. Sekarang kita semua mengontrol kok. Dari saksi-saksi semua bawa salinan, dari pengawas ada yang membawa salinan juga. Semua dari tingkat TPS udah ada saksi, kecamatan, pelion-pelion semua diawasi. Masyarakat umum bisa mengawasi. Bahkan pemilu sudah begitu terbukanya dengan ada info pemilu, kita bisa melihat perolehan suara masing-masing, udah bisa dilihat perkembangannya. Cuman karena sekarang ini kita masih proses pleno di kecamatan, jadi angkanya pergeserannya masih kecil. Kalau di Bali mungkin baru per hari ini baru 45% yang suara masuk. Jadi saya harap masyarakat juga percayalah pada kami nggak bakalan berbuat curang. Atau juga kita semua ada yang mengawasi gitu Bu. Nah, jadi gitu ya. Baik, itu faktanya menarik ya, apalagi mau berbuat curang, bekerja benar-benar saja kayaknya tidak ada waktu karena tidak sedikit KPPS yang memulai pekerjaannya itu dari pagi sampai mau menjelang pagi lagi begitu ya Pak ya, hampir 24 jam. Pak Nyoman, bagaimana Pak Dekan tanggapannya terkait dengan isu-isu kecurangan yang ada yang akhirnya mencuat pasca pemilu tahun 2024 ini? Sebagaimana tadi saya sebutkan di depan ya, bahwa dalam pemilu yang paling demokratis saja itu dugaan adanya kecurangan, dugaan ada pelanggaran itu pasti ada, itu pasti ada. Itu bukan suatu hal yang luar biasa begitu ya. Nah cuman kan bagaimana kemudian kecurangan dan dugaan pelanggaran itu bisa diselesaikan. Nah ini kemudian menjadi penting ya, ini kemudian menjadi penting karena apa? Karena ini kan akan menjadi legitimasi dari masyarakat terhadap pemilu dan hasil-hasilnya. Itu pertama. Yang kedua, secara lebih umum lagi, kalau setiap pemilu itu dugaan adanya kecurangan, pelanggaran itu bisa diselesaikan secara baik, itu akan memberikan tambahan legitimasi dari masyarakat untuk penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Pemilu-pemilu yang akan datang. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa setiap proses pemilu itu ada proses belajar. Harapan kita ada setiap ada pemilu berikutnya semakin baik, pemilu berikutnya semakin baik seperti itu. Iya. Tentang ada yang sakit dan lain sebagainya pasti sudah ada mekanismenya. Kan? Iya. Kalau di Kabupaten Buleleng kan nggak ada yang sampai meninggal, nggak ada ya Pak ya. KPPS-nya terus bertugas dari pagi sampai itu, nggak ada yang sampai meninggal kan. Ada 35 orang yang meninggal, itu mungkin ya karena satu dan lain hal. Pak kasih cerita begini ya. Ada orang di Singaraja beberapa tahun yang lalu, ini sebagai ilustrasi saja. Beberapa tahun yang lalu, terus kemudian tabrak motor, ojek nih. Bapak itu habis maintenance, tabrak motor, ojek yang nabrak, terus begitu mau diantar sama tukang ojeknya, bapaknya enggak mau. Jalan Gus, jalan aja, nggak apa-apa kok Bapak. Nggak Pak, saya antar ke rumah, nggak apa-apa jalan aja gitu. Jalan bapaknya ke rumah, sampai di rumah, baca koran, meninggal. Meninggal nih. Nah kemudian, inilah timbul masalah. Meninggalnya bapaknya ini karena ditabrak tukang ojek atau karena faktor lain. Nanti yang 35 orang peserta KPPS ini bisa ditanyakan begitu. Apakah meninggal karena menjadi peserta KPPS atau sebenarnya sudah punya penyebab lain. Seperti bapak yang terjadi ditabrak tadi itu, ternyata beliau adalah pengidap jantung. Yeah. Karena ada 100 orang dideretkan begitu, diserempet sama ojek, itu nggak akan mati, nggak akan meninggal. Jadi meninggalnya itu, kalau dalam hukum nanti mudah-mudahan ada yang tertarik belajar hukum, itu ada faktor kausalitas namanya. Baik. Kalau ada keluarga KPPS yang menuntut KPU, saya tuntut KPU karena melaksanakan tugas KPU, bapak saya meninggal, maka harus dibuktikan di situ ada faktor kausalitas. Artinya karena menjadi KPPS lah dia meninggal gitu. Ya. Gitu. Kayaknya enggak, tapi prosedur itu sebenarnya dikurangi dengan adanya kesehatan, cek kesehatan sebelum itu. Baik. Ya, itu jadi nggak usah khawatir, bukan menjadi KPPS kemudian meninggal ya. Sudah ada faktor-faktor lain begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan, luar biasa ya. Siapa tahu nanti ada yang berminat untuk menjadi mahasiswa hukum
untuk mengerti lebih jauh apa sih sebenarnya kausalitas itu begitu ya Pak ya. Baik, tidak terasa sebenarnya kami masih ingin untuk mengundang penanya lagi untuk bisa bertanya, tapi memang waktu tidak mengizinkan. Kita tersisa 5 menit lagi untuk dialog Hai Bali Ken pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu closing statement dari kedua narasumber kita, dari Pak Ngurah Cahyudi Wiratama dulu dari KPU. Apa yang menjadi closing statement Pak untuk generasi muda? Silakan. Kami dari KPU sangat berterima kasih kepada generasi muda yang sudah membantu suksesnya pemilu ini, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara. Jadi KPU mengucapkan terima kasih sudah, terutama yang di Buleleng, sudah terjadinya pemilu yang cukup landai, damai, dan mari kita berdoa bersama-sama semoga pemimpin yang terpilih ini bermanfaat buat kita semua, baik presiden, wakil-wakil kita, yang bermanfaat buat kita semua. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ngurah Cahyudi Wiratama, Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja, Bapak Inyoman Surate, bagaimana Pak untuk closing statement? Untuk anak-anak muda, itu apa yang terjadi di Kabupaten Buleleng itu sudah sangat mengembirakan ya, karena survei-survei sebelumnya secara nasional, anak-anak muda kita yang jumlahnya itu menjadi 56% lebih begitu ya, akan menjadi pemilih di pemilu tahun 2024. Dan anak-anak muda berdasarkan hasil survei itu 58% lebih itu punya kepedulian yang cukup, yang tinggi terhadap pemilu. Tetapi secara survei nasional juga menunjukkan bahwa partisipasi anak-anak muda kita hanya 80 sekian lebih persen, itu hanya diwujudkan dalam bentuk mencoblos pada hari H. Ternyata di Kabupaten Buleleng faktanya sudah lebih dari itu, karena tadi disampaikan ada sekitar 40% KPPS kita di Kabupaten Buleleng itu berasal dari generasi muda. Jadi adik-adik, hasil studi menunjukkan bahwa generasi muda itu adalah merupakan critical voters, maka itu harus dipertahankan. Dan itu hanya ada jangan ada di survei saja, jangan ada di kajian saja. Anak muda kita harus menunjukkan bahwa memang kita betul adalah pemilih yang kritis, pemilih yang berpartisipasi agar pemilu kita, terutama di pemilu-pemilu berikutnya dan pilkada berikutnya, itu merupakan pemilu yang bermutu. Barangkali demikian. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Buleleng, Bapak Ngurah Cahyudi Wiratama. Dan juga terima kasih untuk Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja, Bapak Inyoman Surate. Terima kasih ya Pak. Untuk ruangan yang luar biasa ini juga terima kasih sudah difasilitasi begitu dari Universitas Panji Sakti Singaraja. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir menyampaikan atensi yang luar biasa juga. Tepuk tangan untuk kalian semua yang ada di sini ya. Baik, sebelum saya tutup saya akan tarik benang merahnya dari kesimpulan dialog kita pada pagi ini begitu ya. Bagaimana kemudian generasi muda ini bukan hanya menjadi seorang pemilih, bukan hanya sebagai seorang yang menggunakan hak suaranya, tapi bagaimana kita sebagai generasi muda untuk tetap bisa mengawal demokrasi, bisa mengawal pilihan-pilihan kita di pemilu tahun 2024 ini untuk 5 tahun bangsa Indonesia ke depan. Karena siapa lagi yang bisa menikmati, siapa lagi yang bisa mengawasi kalau bukan kita semua yang ada di sini. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi dan sampai jumpa di lain kesempatan.